Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semuanya bisa menjalankan aktivitas dan menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat, walafiat, panjang umur, berkah rizki dan lain sebagainya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pimpinan kita, panutan kita, kecintaan kita semuanya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf apabila dalam penyampaian, wabil khusus para kiai, para guru, para habaib dimanapun Anda berada, mohon maaf apabila penyampaian kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pengajian yang berbahagia ini, kesempatan hari ini, insya Allah saya akan menguraikan tentang 4 amalan agar terhindar daripada adab kubur. Yang pertama dikutip dari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais menjelaskan bahwa agar kita terhindar daripada siksa kubur, yang pertama yaitu menjalankan amalan sholat. Sholat ini adalah kewajiban kita, kewajiban manusia untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalaulah orang dikatakan baik, maka dilihat daripada sholatnya. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Sebab Allah sudah memberikan begitu banyak rezeki yang kita rasakan tidak jauh-jauh dari tubuh kita saja. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sudah banyak sekali. Setiap saat kita bisa nafas tanpa harus membayar. Coba tanya orang yang sakit, ketika diberikan susah pernapasannya, beli oksigen berapa duit sehari, berapa oksigen, pasti membutuhkan uang yang banyak. Tapi Allah berikan secara gratis dan kita tinggal mau bersyukur. Kita bisa mengedipkan mata melihat indahnya alam ini, ciptaan Allah ini. Kita bisa mengayunkan kedua tangan kita, bisa melangkahkan kedua kaki kita, bisa memutar kanan kiri daripada kepala kita, tubuh kita, bisa tidur, bisa bangun, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara mensyukurinya yaitu kita adalah melaksanakan sholat. Sholat ini adalah amalan yang diwajibkan terhadap umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal muasal sholat ini sejarah singkatnya, dulu diperintahkan 50 waktu ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, dan menempatkan yaitu keringanan 5 waktu. 5 waktu saja masih yang banyak meninggalkan. Ya Allah, ketika manusia pulang ke negeri akhirat, jangankan bicara nanti yaumil qiyamah, bicara alam kubur saja sudah berat. Ya, bicara alam kubur saja sudah berat. Di dalam keterangan dikatakan kalau ditanya semua yang di alam kubur pengen kembali lagi ke alam dunia, pengen balik lagi, pengen membenarkan ibadahnya, pengen sholat terus.
pengen ngaji terus. Karena sudah merasakan bagaimana begitu beratnya adab Allah di alam kubur. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ibadah kita diterima dan tidaknya tergantung sholat kita. Kebaikan-kebaikan kita pengen diterima oleh Allah tergantung daripada sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi, kata Nabi. Nanti amal yang akan dihisab pertama di yaumil qiyamah salat. Apabila salatnya jelek, maka amalan yang lainnya pun ikut jelek. Apabila amalan yang salatnya baik, maka amalan yang lainnya pun ikut baik. Kita sedekah, misalkan ada orang sedekah sampai banyak 1 miliar tapi nggak sholat, percuma. Ada orang haji bolak-balik tapi jaga sholat, kita tidak menjaga sholatnya 5 waktu, percuma. Karena amalan akan diterima diangkat oleh Allah itu tergantung daripada sholatnya. Sehingga ada sebuah kisah di zaman baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab dijelaskan, Rotun Nasihin menjelaskan bahwa ada ketika Rasulullah SAW itu berada di masjid bersama para sahabat. Datanglah seorang pemuda dari bangsa Arab sampai menangis. Dia melangkahkan kakinya ke depan pintu masjid, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika sampai di depan pintu masjid, pemuda terus menangis terseduh-seduh. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Hai pemuda, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih?" "Ya Rasul, ayahku meninggal dunia. Ayahku meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang mau mensolatkan, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mau mengkafani." "Ya Rasul." Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk datang ke rumah si pemuda tersebut. Berangkatlah mereka. Ketika sampai kepada rumah si mayit atau si pemuda tersebut, alangkah kagetnya Abu Bakar dan Umar. Ternyata yang mati itu bukan manusia, yaitu adalah seekor babi hitam. Karena Abu Bakar dan Umar ini melihat itu adalah babi yang mati, lalu pulanglah melaporkan kejadian tersebut. "Ya Nabi, ya Rasul, di rumahnya itu tidak ada mayit manusia, melainkan aku melihat bahwa yang mati itu adalah babi hitam." Setelah Rasul mendengar dari laporan sahabat Abu Bakar dan Umar, maka Rasul berangkat menuju ke rumah si mayit tersebut. Ketika Rasulullah SAW benar melihat, lalu Rasul berdoa kepada Allah. Ternyata ketika didoakan oleh Rasul, yang mana babi hitam tersebut berubah menjadi manusia lagi. Ini bukan kejadian babi ngepet ya, bukan. Tapi ini kisah. Ya. Ini kisah di zaman Nabi. Ketika didoakan oleh Rasul, berubah lagi jadi manusia. Diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani. Ketika mau disolatkan, ternyata berubah lagi jadi babi hitam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya, "Wahai pemuda, amalan apakah yang dikerjakan oleh ayahmu ketika semasa hidupnya?" "Ya Rasulullah, ayahku ketika hidup di dunia, ia sering
menyepelekan, meninggalkan sholat 5 waktu ya Rasul. Sering meninggalkan perintah Allah ya Rasul. Semasa hidupnya itulah yang dilakukan oleh ayahku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ashabi, unzuru halaman taraka as-sholah, yab'atullaha yaumal qiyamah misal khinzir. Wahai para sahabat, kemari, lihatlah, unzuru, lihatlah. Kelak nanti orang yang meninggalkan sholat, ibadah sholat ketika di dunia, maka akan dibangkitkan nanti di akhirat misal khinzir, yaitu seperti babi hitam. Naudzubillah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu menjaga sholat agar terhindar daripada siksa kubur. Yang kedua, yaitu memperbanyak sedekah. Ya, kita diajarkan oleh Nabi bahwa kalau pengen kita dijauhkan dari malabahaya, yaitu sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mencegah daripada balahi, bala bencana di dunia, bencana di akhirat terlebihnya. Karena kita semuanya nggak akan lama di dunia. Ya paling umur dari mengikuti Rasulullah 63 tahun, jarang udah 70-80 tahun. Sebentar hidup manusia, sebentar di dunia ini. Tapi nanti ke akhirat kita mau bawa apa? Ya, sedekah. Bahkan ketika manusia anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini luar biasa, yaitu ketika seseorang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapatkan transferan pahala, nggak kerja, nggak capek, tapi dapat transferan terus dari Allah. Transferan, enak kan hidup manusia. Misalkan di dunia kerja kagak, tapi dapat uang terus ditransfer, enak. Apalagi di akhirat kita sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa silaturahmi lagi, tidak bisa sedekah lagi. Tapi ketika di dunia kita sudah mempersiapkan sedekah jariyah, yaitu sedekah yang sudah mengalir dengan menyumbang, bangun masjid. Di situ kita sudah nanam 1 sak semen, pasirnya dan lain sebagainya. Saya mampunya cuman 1 bata, saya membangun pesantren. Mampunya seperti itu. Karena saya hidupnya sederhana, gajinya pas-pasan, saya bisa nyumbang 1 bata. Tapi itu bisa menjadi penolong nanti di akhirat. Shadaqatin jariyah. Walaupun sudah tidak bisa beramal lagi, mengalir terus. Pahala terus mengalir. Enak, ada yang ngirimin. Perbanyak shadaqatin jariyah, mengalir. Ya, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dengan sedekah harta menjadi berkah. Tidak akan miskin bagi orang-orang yang selalu sedekah. Sedekah itu tidak diukur hanya harta saja. Sedekah itu bukan untuk orang-orang kaya saja. Kita pun yang nggak punya harta, ya, hidup kita sederhana, kita bisa sedekah. Bahkan senyum saja, senyum. Kita senyum sama saudara kita, itu sedekah. Senyum, jadi nilai ibadah. Tapi beda, kalau kita punya harta, jangan jadi dalil. Apa artinya? Saya mah sedekahnya senyum aja. Duitnya biarin taruh. Itu beda urusannya, pelit, bakhil. Tapi kalau kita memang tidak punya apa-apa, saya punyanya senyum, senyumlah kepada saudaramu. Atau saya punyanya tenaga, ketika ada pembangunan pesantren, masjid, di situ saya bisa bantu ngaduk, bawain pasir, bawain semen, di situ saya bisanya. Maka gunakanlah tenaga. Atau saya bisa nyari donatur, gunakanlah pikiran tersebut, pendapat tersebut
ide tersebut untuk bersedekah. Jangan sampai kita tidak mengambil ikut andil. Ada pembangunan masjid, pesantren, majelis taklim, kita diam aja. Cuek-cuek saja, nanti di akhirat kita akan menyesal. Kenapa kamu dulu dibangun masjid padahal dekat rumah kamu diam-diam saja? Itu ada apa? Ladang ibadah, ladang pahala. Baru dia pengen kembali lagi ke alam dunia kalau sudah melihat seperti itu. Kenapa Allah memperlihatkan di depan mata kita? Apalagi zaman sekarang banyak medsos yang menunjukkan pada pembangunan ini. Kalaulah kita niatnya ikhlas karena Allah, pasti kita akan dengan berbagai macam cara ingin membantunya. Ingin membantunya mensedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga agar terhindar daripada azab kubur, yaitu gemar membaca Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Kalau dibanding-banding zaman sekarang mah kita lebih banyak baca WA, baca Facebook, status orang dibanding baca Quran. Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat, bacalah Quran, pahami maknanya, makanya harus ngaji di situlah. Ya, memperbanyak baca Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada si ahlinya, kepada si pembacanya. Nanti itu Al-Quran yang sering kita baca. Nanti akan datang, oh si Anu, misalkan namanya si Juli. Oh Juli, ya Allah, dulu ketika di dunianya gemar banget baca Quran. Walaupun sehari hanya 1 ayat atau setiap badas sholat 1 ayat, berarti 5 kali waktu, 5 kali sholat berarti 5 ayat. Tapi istiqomah, ya Allah, saya selalu dibaca, ya Allah. Memberikan datang Al-Quran itu datang memberikan syafaat. Bahkan 1 ayat Al-Quran, huruf Al-Quran dibaca, Allah tulis 10 kebaikan. Luar biasa Al-Quran ini. Jangan sampai kita Al-Quran ini hanya jadikan hiasan saja di rumah. Ketika datang Ramadan baru dibaca. Berlomba-lomba hataman Quran, tapi setelah Ramadan pergi, Quran ditaruh lagi sampai debu lagi, berdebu lagi. Nanti itu Al-Quran akan meminta pertanggungjawaban, bersaksi bahwa di rumahnya nggak pernah dibaca Quran. Hanya jadikan hiasan saja, hanya jadikan identitas saja bahwa dia adalah Muslim. Punya apa? Punya Quran. Apa dalilnya? Punya Quran, di rumahnya ada Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dalam Al-Quran jelaskan lagi, Al-Quran itu diturunkan untuk obat. Obat bagi manusia, baik zahir ataupun batiniah. Coba kalau ketika kita dalam masalah, bacalah Quran, pasti menemukan ketenangan, pasti menemukan ketentraman. Insya Allah tentram hati kita, jiwa kita penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Siapa orang yang ingin selamat di dunia, bahagia di akhirat, ikutilah Al-Quran. Petunjuk-petunjuk Allah sudah ada di situ. Bagaimana cara memahaminya? Kita datang ke guru ngaji. Gak bakal paham kita kalau langsung baca, gak paham, ujung-ujungnya jadi sesat. Nah, kenapa? Gak ngaji. Harus ngaji, makanya penting. Ya. Jadi yang ketiga itu yaitu memperbanyak baca Quran. Dan yang keempat, agar
dijauhkan daripada siksa kubur menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, yaitu memperbanyak baca tasbih. Memperbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak tasbih, memuji Allah. Artinya apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, banyak istighfar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Bidzikrillah, yaitu dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Ya, karena yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan jiwa ini, ketentraman hati ini. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup, masih sehat di alam dunia ini, kita persiapkan untuk menuju ke akhirat. Akhirat yang pertama akan dirasakan oleh manusia yaitu alam kubur. Dan terakhir manusia hidup di dunia yaitu di alam kubur. Yang pertama, agar terhindar daripada siksa kubur, yang pertama, dirikanlah sholat 5 waktu. Yang kedua, yaitu memperbanyak sedekah, membiasakan mendawamkan sedekah. Yang ketiga, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran pun ini sangat dicintai, dirindukan oleh surganya Allah. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran itu dirindukan oleh surga, dicari oleh surga. Orang yang gemar baca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, agar terhindar daripada siksa azab kubur itu adalah memperbanyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah, kalaulah kita bisa mengamalkan 4 perkara ini, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan, wabil khusus nanti di alam kubur, lebih-lebihnya nanti pada waktu hari pembalasan, yaitu pada yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal amin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf al-fakir apabila dalam penyampaian ataupun uraian kata-katanya kurang berkenan di hati atau ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.